Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2210102005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kasus akad Al-Qard pada mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang kasus akad Al-Qard. Pembahasan yang kedua adalah kasus akad Al-Qard di Indonesia yang terbagi menjadi 2 jenis. Pembahasan yang ketiga adalah persamaan dan perbedaan antara pinjol dan akad Al-Qard. Pembahasan yang keempat adalah kasus pinjol yang berkaitan dengan akad Al-Qard. Pembahasan yang kelima adalah berita kasus pembunuhan akibat pinjol. Dan pembahasan yang keenam atau pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan dari akad Al-Qard sendiri. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang kasus akad Al-Qard. Qard adalah akad pinjam-meminjam yang tidak memberikan imbalan kepada pemberi pinjaman. Dalam fikih Islam, akad qard termasuk dalam akad ta'awun atau akad tolong-menolong. Akad ini bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dana tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ada 3 faktor yang melatar belakangi kasus akad Al-Qard di Indonesia. Faktor yang pertama adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Hal inilah yang membuat banyak orang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor yang kedua adalah lack of access to formal financial service. Banyak orang di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Hal inilah yang membuat mereka mengandalkan pinjaman dari lembaga keuangan informal, contohnya seperti rentenir atau pinjol. Faktor yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Teknologi digital telah memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pinjaman online. Hal inilah juga yang membuat pinjaman online semakin populer di Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah kasus akad Al-Qard di Indonesia yang dapat dikategorikan menjadi 2 jenis. Kategori yang pertama adalah qard yang sesuai dengan prinsip Islam, dan kategori yang kedua adalah qard yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kategori yang pertama, qard yang sesuai dengan prinsip Islam adalah qard yang dilakukan sesuai dengan ketentuan fikih Islam, yaitu yang tidak memberikan imbalan apapun kepada pemberi pinjaman. Qard tersebut biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah seperti contohnya Bank Syariah, BMT, atau lembaga zakat. Lalu kategori yang kedua adalah qard yang tidak sesuai dengan prinsip Islam adalah qard yang dilakukan dengan memberikan imbalan kepada pemberi pinjaman, baik dalam bentuk bunga maupun biaya tambahan lainnya. Qard tersebut biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan informal, contohnya seperti rentenir atau pinjol. Berbicara soal pinjol, pada pembahasan yang ketiga di sini adalah persamaan dan perbedaan antara pinjol dan akad qard. Jadi apa sih persamaan dan perbedaan antara pinjol dan akad qard itu? Secara umum, terdapat beberapa persamaan antara pinjol dan akad qard. Kedua akad tersebut sama-sama bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Beberapa pinjol menawarkan alternatif produk yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti akad qard atau murabahah. Namun, terdapat juga beberapa perbedaan antara pinjol dan akad qard. Perbedaan yang paling mendasar adalah mengenai bunga atau biaya tambahan. Dalam akad qard, pemberi pinjaman tidak mendapatkan imbalan apapun. Sebaliknya, sebagian besar pinjol menerapkan bunga atau biaya tambahan yang tinggi. Hal inilah yang bertentangan dengan prinsip qard
yang tidak memberikan imbalan kepada pemberi pinjaman. Lalu apa sih perbedaan lain antara pinjol dan akad kord itu? Jadi, mengenai praktik yang diterapkan, beberapa pinjol menerapkan praktik yang tidak etis, seperti adanya intimidasi dan teror kepada peminjam. Hal inilah yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan persaudaraan. Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat yaitu kasus pinjol di Indonesia yang berkaitan dengan akad kord. Di sini ada 3 kasus pinjol di negara kita yang berkaitan dengan akad kord. Kasus pinjol yang pertama adalah kasus pembunuhan di Depok, kasus pinjol yang kedua adalah kasus penipuan, dan kasus pinjol yang ketiga adalah kasus intimidasi dan teror. Pada kasus pinjol yang pertama, yaitu kasus pembunuhan di Depok, akan saya jelaskan pada slide gambar berikutnya. Pada kasus pinjol yang kedua, yaitu kasus penipuan. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa pinjol ilegal kerap melakukan penipuan dengan modus menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Setelah korban mengajukan pinjaman, pinjol tersebut akan meminta korban untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau biaya lain-lain. Setelah korban membayar, pinjol tersebut akan menghilang dan korban tidak akan mendapatkan pinjaman. Dalam kasus nomor 2 ini, korban tertipu oleh pinjol ilegal yang menawarkan pinjaman dengan akad kord. Namun, pinjol tersebut tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. Hal inilah yang membuat korban akan mengalami kerugian. Lalu, kasus pinjol yang ketiga adalah kasus intimidasi dan teror. Seperti yang kita ketahui juga bahwa beberapa pinjol ilegal kerap melakukan intimidasi dan teror kepada nasabah yang tidak mampu membayar utang. Pinjol tersebut akan menghubungi nasabah dengan nada ancaman atau bahkan menyebarkan data pribadi nasabah kepada orang lain. Dalam kasus nomor 3 ini, nasabah mengalami intimidasi dan teror dari pinjol ilegal yang menagih hutang. Hal inilah yang membuat nasabah merasa tertekan dan bahkan mengalami trauma. Kasus pinjol di Indonesia yang berkaitan dengan akad kord pada nomor 1 tadi adalah kasus pembunuhan di Depok akibat pinjol. Berdasarkan berita kompas.com, mahasiswa Universitas Indonesia nekat bunuh juniornya akibat terlilit pinjol usai investasi kripto rugi sebesar 80 juta rupiah. Pada Agustus 2023 lalu, seorang mahasiswa Universitas Indonesia berinisial MNZ berusia 19 tahun dibunuh oleh seniornya berinisial AAB berusia 23 tahun. Motif pembunuhan tersebut adalah karena AAB terlilit utang pinjol sebesar 80 juta rupiah untuk bermain kripto. AAB tidak mampu membayar utang tersebut dan akhirnya membunuh MNZ selaku adik juniornya dan mengambil uangnya. Dalam kasus inilah AAB mengajukan pinjaman ke pinjol dengan akad kord, namun pinjol tersebut menerapkan bunga atau biaya tambahan yang tinggi. Dan itu membuat AAB tidak mampu membayar utang tersebut dan akhirnya melakukan pembunuhan kepada adik juniornya MNZ yang berusia 19 tahun. Pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Konsep pinjol bisa disinergikan dengan akad kord untuk mewujudkan pinjaman online syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, kewaspadaan terhadap pinjol ilegal yang berkedok akad kord sangat penting untuk menghindari riba dan kerugian finansial. Diharapkan adanya regulasi dan edukasi yang komprehensif untuk menjamin praktik pinjol yang aman dan sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara pinjol dan akad kord. Masyarakat juga perlu berhati-hati dalam memilih pinjol yang terdaftar di OJK dan menerapkan praktik yang sesuai dengan prinsip Islam. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan kita mengenai materi kasus dari akad al-kord. Semoga apa yang disampaikan dapat diamalkan dan juga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.